Iya kak, ada tuh kak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kejahatan oknum, minimal kita ngerti yang terjadi apa, biar kita nggak sembarangan omong. Ya, Afghanistan memang ada apa di Afghanistan? Saya akui, tidak semua orang yang mengaku agamanya Islam itu langsung berakhlak mulia. Banyak yang menjadi jahat. Bahkan kemunduran teknologi juga sekarang nih umat Islam juga mundur. Kenapa? Ya bisa jadi karena mereka tidak bersyukur atas nikmat Islam yang mereka miliki. Dan Ya saya itu tidak menafikan soalnya itu. Tetapi aku bentar cuma dulu, telan poin sebentar sebentar. brotherku Paulino. Tapi Iya, iya, ketika iya. Anda membuat sebuah statement, klaim, saya minta data. Kalau nggak tahu apa-apa tentang Afghanistan, jangan bicara tentang Afghanistan. Cari dulu data-datanya, ada apa di situ. Baru kita bahas. Iya, ini konsepnya. Kan ini konsepnya di situ. Kan saya bilang ini saya awam. Saya bukan juga saya bilang saya nggak ada. Makanya saya belajar. Di poinnya situ kan penggal kepala, Mbak. Makanya saya langsung ke situ arahnya ke sana, situ kesannya mereka naik-naik Allahu Akbar terus penggal kepala. Terus Mbak tunjukkan datanya. Ya jelas itu ada di video kok, tapi nggak Saya mungkin nggak kan saya tahu tunjukkan teriak-teriak seperti Allah itu. Akbar penggal kepala itu yang kamu bicarakan, Allahu saya Akbar jangan itu ngerti Islam kok. atau Kristen? Yang Ya mana teriak saya Allahu tahu Akbar. orang Kristen aja bisa Wah, menyamar jadi Islam kok. Mana saya tahu. Kamu lucu. Kamu yang nonton videonya, ini lucu ya, pertanyaannya lucu koplak nih. Kamu yang nonton videonya, kamu tanya sama saya orangnya Islam atau tidak, kan lucu. Kamu yang nonton videonya, video yang kamu tonton pun saya nggak tahu. Tiba-tiba kamu suruh saya. oke, saya akan tunjukkan, tapi nggak bisa kalau ditunjukkan sini Ya tuh seperti itu. lucunya gini loh, video yang kamu tonton, yang kamu belum telidiki itu dari mana sumbernya, kamu tanyakan ke saya. Loh, emang saya harus meneliti semua yang kamu tonton gitu? Kamu nonton cap cip cip kembang kuncup, Dengan film-film bohong nggak lah jelas kamu. tuh saya tahu tuh gitu. Mbak Loh, udah tahu kok saya harus tapi bohong? nggak Loh, bisa saja. ini Ya tuh itu memang lucu hak di orang Kristen nih. itu memang Dia hak yang nonton prerogatif videonya Mbak. sendiri, Mbak udah dia tahu pula itu yang bilang Mbak saya. bukan. Ya Apa yang jelas. saya tahu? Video yang kau Mbak tonton aja aku mungkin nggak tahu. Lucu Allah kau ini. bilang Allah Mana Akbar tunjukkan? itu Iya, bukan mana Islam. videonya? Videonya mana? Ini orang Saya kenapa nggak sih? bisa Ini ada. tunjukkan karena saya di jalan Ya bagi hati udah, sendiri kemana aku satu. tahu yang kau bahas? Buka, Aku nggak tahu kau lihat tonton aja di film video. Semua orang tahu apa. kok itu video. Ini orang Soalnya lucu tadi maksa. saya sentil ke jilbab, enggak Mbak itu cuma jawab enggak kasih ayat soal kenapa pakai. Makanya saya bilang ke Hubungannya dengan Apa jilbab. kaitannya hijab dengan PRG dan Afghanistan hantu balau? tadi Jangan saya tunjukkan, mau jawab soal itu, jangan Mbak tunjukkan, Mbak sentil jangan ke ayat tunjukkan lain, ke. makanya saya terus ke Bentar, situ. aku nggak Soalnya tadi ngerti. Mbak enggak jawab. Kau nonton Enggak video framing Afghanistan? terus. Kok framing? Ya tadi Apa arti? Kau yang memframing dari tadi. Kau bilang aku harus tahu lah video yang kau tonton. Kau bilang aku pura-pura nggak tahu lah yang nonton video kau. Aku pula yang sok tahu dengan video kau. Lucu kau ini. Dada aja orang Iya, sendiri tadi ya. muter-muter Udah. soal jawaban. Aku nggak Sudah mau, panjang nggak mau, lagi. nggak mau bergelut dengan Itu kan kebotolanmu kasih ya. kenapa Kita lanjut, Islam kita lanjut. pakai kerudung. Itu pakai nggak bisa jawab. Ada ayatnya ini. Kami diperintahkan. Coba. Udah, ya Allah ya Robbi. Surah Ini Al-Ajab orang. kak, Surah Al-Ajab ayat 59 kak. Surah Ya. Al-Ajab ayat 59 kak. Iya, Paulino, diberitakan Allah. aku nggak ngerti. Aduh, ya Robbi, inilah orang nanya. Kristen ya. Cacat terbelakang cara berpikir, menyimpulkan, mengambil analisis juga aneh. Dari PRG pindah ke hijab, tiba-tiba saya harus dipaksa mengerti tentang video yang dia tonton. Mana datanya? Video yang nonton dia, saya yang harus paham. Dia yang Mana nuduh, datanya saya yang Mbak bilang membuktikan. saya cacat Kristen itu Tolol ini cacat? namanya nih. Di mana datanya kalau Kamu Kristen itu ngerti nggak cacat? arti logical fallacy? Falasi, Tunggu, logical jangan, fallacy Mbak, tau di nggak? mana datanya? Dalilnya kalau Mbak bilang Lo- kami orang cacat berpikir. Logical fallacy, cacat dalam berpikir. Nah, ini telingamu lagi. Inilah kualitasnya. Nah, coba di Mbak sumber boleh daya ya manusia. kitab ya Al-Quran sendiri kalian mengatakan bahwa wanita itu logikanya di bawah, otaknya. Mana? Coba logika tunjukkan di bawah. ayat Al-Quran. Coba tunjukkan Al-Quran kalau Iya, perempuan 72 ayat logikanya di bawah. 16. Berapa? Berapa? Ntar saya lihat. Coba dari perang pindah ke hijab, pindah ke otak. Gini nih caranya diskusi. Bagaimana Ya, mungkin mereka itu mengerti satu poin teman-teman? Karena mereka tuh bukan ingin mengerti. Mereka ingin berpolemik tentang apa-apa yang selama ini sudah dipolemikan sama polemikus mereka. Karena apa? Ketika kita sudah tunjukkan jawaban tentang betapa make sense-nya konteks peperangan dalam Islam, mereka tidak akan terima itu sebagai ilmu. Mereka akan tepis dengan membawa ayat baru. Afghanistan yang mereka bawa. Kemarin ada yang bawa Kazakhstan kepada saya. Besok bawa lagi lah Tapanuli Selatan, Perang Paderi, bawa lagi ke saya. Lucu kalian.
Sumpah kalian lucu banget. Tapi nggak apa-apa lah. Orang seperti kalian harus ada. Supaya anak-anak kami nanti besar. Anak-anakku, wahai saudara, anak-anakku yang udah menonton ini mungkin 10 tahun lalu, yang akan datang ya. Ini bundamu ya anak-anakku menghadapi orang-orang seperti Paulino. Jangan salahkan dia ya. Memang harus ada orang seperti ini. Al-Quran sudah katakan, bagi penyeru kaum kafir sama seperti para pengembala berbicara kepada hewan ternak. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Ya, mereka buta, tuli dan bisu. Tapi kita tidak masalah. Kesabaran saya diuji di sini, walaupun saya tidak sesabar itu ya. Yang penting adalah kita menjelaskan apa yang selama ini disalahpahami oleh mereka. Terlepas mereka paham atau tidak, that not my personal business ya. Uni, aku mau tanya nih Uni, boleh nggak? Saya sapa dulu yang lain ya. Saya sapa dulu yang lain. Halo Wik, Muslim non Muslim. Paulino di mute dulu ya. Kamu cari data dulu ya, daripada kamu menunjukkan sumber daya manusia yang sangat luar biasa mengerikan ini ya. Oke. Biasa mana yang Muslim atau non Muslim? Kristen Uni. Oke, santai dulu. Alvin Muslim atau non Muslim? Buat teman-teman yang sudah masuk waktu zuhur waktu Indonesia Barat, silakan. Saya sudah sholat zuhur karena saya posisinya ada di Ternate ya. Alvin Muslim atau non Muslim? Alvin, oke turun ya. Hunter, Muslim atau non Muslim? Kristen nggak? Oke, standby. Dedi, Muslim atau non Muslim? Muslim Kak Uni Rifa, Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan, brother? Udah. Ketika Saya tadi bisa bertanya di sini kak. Ya, Hunter nanti dulu, nanti saya sapa. Oh, Ya. Ada. Solo Kristen standby dulu. Yang Kristen standby dulu. Kita biarkan non Muslim yang bertanya ya. Yang Muslim saya tidak perlu, saya tidak butuh murid. Saya tidak butuh untuk ditanya orang Islam. Kenapa orang Iya. Islam itu ilmunya jauh dari atas saya? Silakan Dedi, ada yang menyampaikan. Iya. Gini Kak. Ketika tadi si Paulino bertanya di mana dalil tentang hijab, ini anak jawab. Paulino, dalil tentang berhijab adalah di surah Al-Ahzab di ayat ke-59. Itu perintah seorang kaum wanita wajibnya memakai hijab. Dan saya juga mau memberitahukan bahwa di surah Al-Baqarah ayat 120 Allah menerangkan tentang betapa bencinya kaum kafir ini kepada umat Islam yang bunyinya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tabila millatahum, kata Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada agamamu sebelum kalian mengikuti millah mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, apakah millah ini? Millah ini adalah sampai mengikuti ke agama mereka, budaya mereka, sampai kita diajak murtad ke Uni. Beginilah kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Oke, Dedi, terima kasih masukannya dan jawabannya ya. Biarkan mereka bertanya tentang Islam supaya kita bisa mensiarkan agama Islam ya. Kak Uni, Buat teman-teman. bentar Kak Uni. Ya. Tadi dia bilang tentang Afghanistan, ya kan Kak Uni? Biar saya luruskan, ya kan? Di Afghanistan itu, Cuma narasumber kita jelasin sedikit aja. Ya, ya. Nggak apa-apa, kasih kesempatan terakhir mungkin buat Dedi menyampaikan. Ya. Mungkin dia punya data yang Ya. bisa disampaikan ya. Di Afghanistan. Saya mohon buat umat Islam yang naik ke atas kalau mau berkontribusi dalam perdebatan ini minimal bawa data ya. Kalau tidak Ya. bawa data saya tolak ya. Di Afghanistan Kak Uni, itu kan diperangi sama Uni Soviet sampai terpecah belah mereka, ya kan? Rusia, Brother, kalau mau menyampaikan informasi, saya minta yang dibacanya website apa, buku apa, informasi dari mana. Kalau tidak ada, apa bedanya kita dengan kaum kufar yang Iya. bicara tanpa ada dasar ya? Itu Iya. kenapa tidak sembarangan yang naik ke komal diskusi lintas agama ini dalam berdiskusi lintas agama. Karena kalau di hadapan saya, yang paling penting itu adalah sumbernya. iyalah, memang harus sumber Kak. Ya. Tadi kan, Ya harus ada data ya, brother ya. iya, Kak. Kalau tidak ada data, boleh nanti Kakak lihat, ya kan? Itu kan Afghanistan itu mereka itu yang diperangi sama Uni Soviet. Dan alhamdulillah para mujahid dan sekarang memenangkan peperangan itu. Dan sekarang tegaknya dinul Islam, tegaknya hukum Islam di sana Kak. Alhamdulillah Kak. Jadi kok katanya itu penggal kepala apa? Tolong tunjukkan data siapa lu Ya. memerangi umat Islam. Dan begini, Oke. tunggu Kak. siap Dedi. Tunggu, Terima Kak. kasih Dedi ya.
Jadi Kakak, saya bersikap adil kepada Islam ataupun non-Islam. Saya meminta data. Mohon maaf teman-teman Muslim, saya sudah katakan apa yang kalian baca itu yang sebutkan di sini. Saya jangankan menunjukkan buku, data pun harus saya tunjukkan. Apa bedanya kita dengan kaum kufar? Al-isnad minad-din, isnad bagian dari agama. Bicara di sini ada sandarannya. Ya, kalau hanya sekedar kita omongkan itu dan kita tidak bisa tunjukkan data, dan saya disuruh cek data sendiri, apa bedanya antum dengan kaum kufar nanti sikap cara berdiskusinya? Ya, saya tidak mementingkan mau Islam mau Kristen di hadapan saya. Siapapun yang tunjuk data itu knowledge. Ya, itu knowledge. Kalau konsepsi saya nggak peduli, itu perbedaan kita nanti tergantung background kita. Saya tanya data. Muslim non Muslim pakai data. Ya. Silakan. Di sini ada Hunter, ada Biasa Mane. Biasa Mane Muslim non Muslim? Kristen. Oke. Ada 4 saudara Kristen di sini. Saya serahkan dulu untuk bertanya dari Hunter. Habis itu maksimal 3 pertanyaan. Setelah itu Biasa Mane maksimal 3 pertanyaan. Lalu Solo maksimal 3 pertanyaan. Nanti balik ke Paulino maksimal 3 pertanyaan. Hunter dulu, silakan. Pertanyaan pertama. Tugas kami menjawab. Kalau kalian membuat polemik, bawa data, bawa antitesis. Kalau tidak tunjukkan antitesis, diam, nggak usah berpolemik dengan kami ya. Silakan, Hunter. Oke, terima kasih Uni Ripa. Di sini saya mau bertanya cuma 2 aja. Nih, yang pertama, Islam dijamin tidak masuk surga. Itu 1. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Saya minta datanya. Islam tidak dijamin masuk surga. Islam itu bukan orang, Islam itu din. Diksi Anda bertanya aja sudah salah. Islam tidak dijamin masuk surga. Yang masuk ke surga itu adalah orang yang beragama Islam, bukan Islamnya. Islam itu din. Jadi Hunter perbaiki dulu diksi pertanyaannya. Bertanya aja udah salah loh, apalagi menjelaskan nanti. Sorry ya Hunter Karena ya. begini. Dulu ganti lala dulu. Di mana datanya bahwa Islam itu dijamin tidak masuk surga? Sekarang begini, Maka Pak, akhirul bahwa kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa Kalau yang orang di akhir bertanya, ajalnya Hunter, kalau seandainya kamu tidak mau ikut aturan Komal ini, kami nggak butuh kamu loh ya. Kami tidak butuh Kristen. Silakan Ustadz Arif. Ya, maka na akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kemudian di akhir ajalnya terucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu data itu. Silakan Anda tampilkan datanya bahwa umat Islam itu dijamin tidak masuk surga. saya di sini umat Kristen bertanya kepada umat Iya, Islam. bertanya bukan membuat pernyataan. Dan artinya- Anda tadi membuat pernyataan ya. Sorry, Hunter. Kalau Anda normal sebagai manusia punya telinga, punya pemikiran ya. Anda harus bisa membedakan diksi pernyataan dan pertanyaan. Islam tidak dijamin masuk surga, itu bukan diksi pertanyaan. Tapi itu diksi pernyataan yang saya minta pertanggungjawabannya, datanya dari mana. Karena begini. Kalau ini seandainya data, datanya- jangan karena begini. Saya tidak butuh karena begini. Saya Datanya- bertanya, datanya apa? Jangan karena begini. Datanya ini Uni, makanya diam dulu Uni. Datanya. Hunter, kamu mengerti tidak? Kamu saya suruh bertanya, bukan membuat pernyataan. Kalau mau membuat Uni tadi pernyataan, minta data, saya menjelaskan data. Ya, Uni nyerocos ya. saja. Ya udah, data, Bagaimana data. saya menjelaskannya kalau Anda berbicara saya terus? data itu bukan penjelasan, data itu yang tertulis mana? Saya melihat Penjelasan itu datanya bukan di data, itu asumsi. Al-Quran surat Al-Quran. Maryam 71 Oke, kita baca. bahwasanya Anda Islam tidak Baca pernah dari masuk 69 sampai 72. surga. Baca. Dari Ya, berarti 69 kamu, sampai berarti di situ 72. ya diagnosa kamu sudah ketahuan ya, penyakitnya udah tahu ya. Jadi penyakitnya si Hunter itu adalah salah memahami surah Maryam. Oke, kita luruskan ya. Tugas kami meluruskan Coba ya. baca 71 Uni. Salah Itu saya di bukan mana? umat Islam, tapi seluruh manusia. Tidak satu orang pun di antara kalian yang melewatinya. Hunter, Itu udah ketetapan kamu Tuhan. tuh bukan hewan ternak ya. Kamu hewan ternak atau manusia sih? Anda bertanya, biarkan Uni menjawab, menjelaskan. Saya bertanya kenapa kalian klaim begini? Coba Ya, karena terangkan saya iman tidak kalian. mau menghadapi hewan ternak ya. Udah ya, saya nggak butuh Kristen di sini. Saya butuh orang yang membutuhkan Islam. Hah? Tidak ada satupun di situ Islam tidak dijamin masuk surga. Di situ semua manusia mendatangi surga dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Datang bukan berarti masuk. Saya datang ke rumah sakit, apakah saya diimpus? Ayolah, otak dipakai.
kehadapan saya bahkan bertanya pun harus berakal. Kalau nggak berakal mending nggak usah sama saya nanya ya, karena terlalu tinggi Kalau mungkin saya bagi dikasih kalian. wanita nggak berakal. Kenapa ditulis ini yang Iya, Paulino, kamu kalau nggak sepakat jangan ngapain di sini. Tunggu dulu. Room Ustadz Arif ini ada nggak paksaan buat kalian Kristen naik ke sini? Nggak ada kan, kalian dipaksa kan? Mbak Kami bilang di sini tadi kan dengan tadi dulu datanya. Sekarang saya sudah dapat datanya, Mbak Dimut. Loh, kok apa gimana data sih? apa? Data apa? Ya soal pikir logika kalian, akal sehat kalian di bawah. Saya mau buktikan Ya mana kalau wanita. datanya? Mbak bilang Ya datanya akal mana? kalian udah kuat Iya nih. datanya. Ini. Iya datanya mana? Al-Bukhari di hadis. Al-Bukhari katanya Al-Quran. Bedain antara hadis dan Al-Quran aja enggak? Kayak gini nih mau ngasih data sama saya nih. Al-Bukhari Iya, berapa? hadis. Al-Bukhari berapa? Al-Bukhari berapa ini ya? Al-Bukhari berapa? Masih nggak tahu. Udah tutup mulut dulu baru ngomong. Dari tadi ditanyain data udah berapa menit itu? Tunjuk data dulu. Kenapa sih umat Kristen sumber dayanya rendah sekali sih? Aku bacain ini datanya. Udah saya sama. Ini banyak orang Kristen yang mau bertanya nih. Diam dulu kamu. Tunjuk data nanti. Iya, Kamu dia diam dulu. Dimut. Loh, Udah. saya mau kasih datanya. Ya silakan. Cepat. Oke. Cepat. Ya Allah ya Rabbi. Mengembala hewan ternak nggak sesulit ini loh. Bentar. Kamu tahu nggak? Teman-teman muslim tahu nggak? Mengembala hewan ternak bahkan nggak sesulit ini. Saya masukin bebek ke dalam kandang aja. Saya nggak sesulit ini loh. Saya dulu punya bebek ya. Nenek saya tuh dulu punya bebek. Bentar Paul. Saya mau ngomong dulu Paulino. Sebentar ya. Teman-teman tahu nggak? Dulu tante dan nenek saya itu punya bebek. Saya dulu disuruh nenek saya tuh masukin bebek. Nggak sesulit ini. Wallahi memasukkan bebek ke dalam kandangnya tidak sesulit bicara dengan umat Kristen teman-teman. Wallahi menyuruh kambing masuk ke kandangnya pada sore hari tidak sesulit bicara dengan Kristen. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ketika Allah berkata, penyeru kaum kufar itu sama seperti pengembala berteriak kepada hewan ternak. Sia-sia guys. Tapi kenapa kami harus diskusi terus? Supaya kalian tahu ini loh yang kami hadapi ketika berbicara dengan mereka umat Kristen. Ya, ini yang kami hadapi. Coba. Tadi mereka bertanya, mereka menyimpulkan. Kita katakan tidak seperti itu, mereka nggak mau dengar. Mereka bertanya ke kita. Lalu mereka paksa kita untuk mengikuti cara berpikir mereka, kan lucu. Mereka bertanya ke kita loh. Kita izinkan mereka memahami agama Islam dari kita sendiri, tapi mereka nggak mau. Lalu ngapain naik ke atas coba? Kalian tanya ke kami. Kami jawab, kalian tolak. Kalian naik ke atas ngapain? Kalau kalian bisa bantah, silakan tunjukkan data. Nah, Paulino silakan data. Diam dulu yang lain, yang lain belum diizinkan bicara. Paulino silakan. Data Paulino. Saya Bukhari berapa? Paulino? Paul? Halo Paul. Udah, di-mute dulu Paul. Biasa mana? 14. Hadis Muslim 14. Aduh, lambat kali. Kamu buang-buang waktu, Paulino. Giliran udah. Aku mau tanya ini Uni. Ya. Dulu tadi, kamu Biasa mana dulu. Ya, nanti kamu bahas dulu. Paulino nih. Biasa mana dulu? Ya, Ya. biasa mana? Satu pertanyaan. Saya mau tanya nih Uni tentang rukun Islam itu kan salah satunya zakat ya Uni ya. Saya ada 2 ayat yang mungkin saya tanya ini Uni. Mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa ayat ini bisa muncul, bisa ada gitu. Kalau Berarti kamu mempertanyakan asbabun nuzul ayat ya? ya, dan saya mau tanya tentang 2 ayat ini. Dan yang saya tentu di dalam rukun iman Islam itu kan pahala itu kan yang akan menentukan Islam masuk surga ya. Jangan disimpulkan sesuatu yang keliru dulu, brother. Bukan pahala yang menentukan orang masuk surga. Udah salah kan? Pertanyaannya kenapa sih kok sulit banget sih kalian? Oke, Jangan berbuat baik misunderstanding kalian bawa ke kami. Tunggu, sama seperti kawanmu yang hunter tadi. Misunderstanding kalian sampaikan ke kami. Bertanya dulu biar kami jelaskan. Nanti baru kita lanjut apa yang kalian salah pahami. Tidak ada yang mengatakan bahwa amalan itu yang menjadi asbab orang masuk surga. Yang menjadi asbab orang masuk surga itu rahmat dari Allah. Amalan itu menjadi asbab Allah merahmati. Jangan disimpulkan dulu. Bertanya dulu apa sih? Ya Allah. Oke. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan di mana dibunuh tanpa ada latar belakang nih. Ada di Yang mana itu? Oke, ada di bunyi Saya pelajari dulu ayatnya. Bentar. Saya baca dulu ayatnya ya. Tanpa ini. Tanpa Bentar alasan. dulu. Tadi kan bicara tentang zakat. Ini lari ke
Apa korelasinya itu? Ayat mana? Ayat mana? Ya, relasi kan pahala kan berbuat baik. Kenapa bisa begitu? Ini zakat dengan saya bingung dengan kalian ini. Pertanyaan kalian itu kenapa sih mengambang garis kuning dari tadi? Kalian Oke, bertanya ini tentang ayatnya nih, Bu, zakat. Ini saya kasih ayatnya Yang nih. mana braderku, saudaraku biasa Di mane. yang Al-Quran surah ke-1. apa? Yang mana? Persiapkan Taubah. datanya, persiapkan La datanya. haula wala quwata illa billah. Zakat itu merupakan salah satu amalan-amalan soleh. Baca An-Nisa 124 tuh nih. Ya, ayat berapa yang dimaksud Ustaz? Saya nggak mau sembarangan membuka data gitu loh kalau nggak ada. Saya mau biar mereka ini menunjukkan ke kita sejauh mana mereka belajar gitu. Surah berapa, Begini, braderku biasa mane? Tenang aja di sini kita diskusi Hadis bagus-bagus. ada di At-Taubah. Al-Quran nomor atau 5. hadis, my brother? Satu-satu dong, bingung saya. Dua-duanya. Jadi saya pakai Satu dua-duanya. dulu lah, brother. Oke. Hadis Muslim. Ya Allah, Al-Quran yang saya buka sekarang pindah ke hadis nih. Nggak jadi Hadis Al-Quran nih. Muslim. La Pahala haula wala membunuh quwata cicak illa masuk billah. surga. Brother, Pahala zakat tadi udah membunuh nggak? cicak masuk Ya, surga. zakat nggak jadi ya? Ada- Kita zakat nggak jadi. La haula wala Oke, quwata illa ini billah. tentang pahala. Kenapa bisa cicak itu dibunuh bisa dapat pahala ini Umi? Coba jelaskan Ya, dulu ini. Pahalanya Ada apa itu salah ketika cicak ini? membunuh. Ya, oke. Pahala membunuh cicak itu yang pertama adalah cara membunuhnya itu yang menjadi orang berpahala. Perhatikan dah hadisnya, ya. Perhatikan hadisnya, ya. Karena dalam Islam kalau manusia itu tidak diberi aturan, kamu tahu tidak hama, kamu tahu tidak kalau tikus Saya tikus baca dulu kemudian bunyinya Umi. la Saya baca dulu haula ya. wala quwata illa billah. Ini orang lucu ya nanya tapi giliran gua jawab lu potong, gua orangnya nggak sabaran loh. Biasa. Saya baca Mani. bunyinya, Saya Umi. bukan berhadapan dengan anak PAUD, saya berhadapan dengan orang lansia. Biarkan saya menjelaskan dulu. Kecuali kamu mau menjadi narasumber di sini. Ini kebiasaan kalian Kristen-Kristen ini begini. Nanya bukan untuk tahu, bertanya untuk berpolemik. Tapi giliran ditunjukkan datanya nanti kacau balau lagi. Iya, saya baca Astagfirullahaladzim. datanya ini. Saya tahu dalil itu. Tadi kamu lari ke zakat, sekarang pindah ke situ. Saya sedang buka Al-Quran loh. Saya tunggu ayat yang ingin kamu tampilkan ke saya. Tapi ini ayat yang mengganjal dan itu nanti didukung di dalam Al-Quran. Umi. Kamu mau yang mana? Kamu tentang hadis cicak dulu. Ya, kita bahas hadis Ya. cicak dulu ya. Jangan kabur Saya kemana-mana baca dulu. Nah, Ya, nanti saya silakan. luruskan kalau nanti yang salah ini yang saya baca ya. Nah, silakan. Barang siapa yang Jangan di mute teman-teman. Jangan di mute. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Nah, Terus? itu betul yang Itu hadis di mana? Hadis berapa itu? hadis Muslim. Nomor? Di sini nomornya berapa ini? Hmm. Halaman 236. Hmm. Terus apa yang kamu pahami di situ? Di sini yang saya paham sesuai tekstualnya ya, dia mengatakan bahwa membunuh cicak dapat pahala. Apa salah Pak cicaknya Mumni? Itu yang saya tanya. Kalau dapat pahala di situ. Salahnya adalah cicak termasuk hewan fasik. Pertama kalau kita lihat secara ini dia termasuk hama. Ya. Kamu membunuh kecoa, itu salah kecoa apa? Kamu membunuh cacing yang kamu takut karenanya. Apa kamu pikir manusia tidak pernah membunuh hewan? Bahkan ada alat yang sengaja untuk menghabisi nyawa hewan. Dan kamu bertanya apa salahnya? Kamu tahu tidak, cicak adalah hewan yang dapat masuk kotorannya tanpa saya ketahui ke dalam makanan saya. Dapat membatalkan sholat saya karena saya duduk dengan kotorannya. Ya, dan dapat membatalkan kesucian kami umat Islam tanpa kami sadari. Bahkan kalau kamu mengatakan bahwa kenapa cicak dibunuh, saya jawab dengan hadis dulu ya. Setelah itu kita jelaskan secara rasional. Ya, pertama Rasulullah mengatakan bahwa hewan cicak dikatakan hewan fasik nih, ya. Saya nggak tahu kalau kalian ingin bekerja sama dengan cicak nggak apa-apa, tapi lucunya kalian, nah ya, hewan fasik, ya, dikatakan sebagai hewan fasik. Kemudian bahkan ada alasannya lebih luas lagi. Rasulullah mengatakan bahwa cicak adalah salah satu hewan yang sebentar saya tunjukkan dalilnya. Ini kan kamu bertanya alasannya, saya jawabkan. Saya jawab di sini. Iya. Bentar.
Bahkan hadis ini pun ada beberapa hadis ya teman-teman ya. Kalau kita belajar ilmu hadis ya, tentu Rasulullah akan menjelaskan. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi kalau kamu bertanya kenapa, saya menjawab karena ya. Karena apa? Nih. Ini sahih ya. Ini Sunan Ibnu Majah. Rasulullah alaihissalam menyebut cicak sebagai binatang yang merusak. Ya, itu satu. Ya, jadi kalau kamu bertanya kenapa, tentu saya jawab. Sama seperti kenapa kamu menghabisi nyawa nyamuk dengan semprotan nyamuk. Kenapa kamu kenapa manusia membuat raket Cicak nyamuk? nggak merusak di sini, justru nyamuk yang menghisap darah Uni. Di sini Kalau loh, cicak di sini saya sudah banyak jelaskan tadi. Masuk di makanan pun nggak Dari mana kamu tahu? Ada artikel jurnal karya ilmiahnya yang mengatakan bahwa kotoran cicak tidak menjadi asbab bakteri, cicak tidak pernah. Coba tunjukkan artikel ilmiahnya dulu. Dari mana kamu tahu kalau kotoran cicak tidak pernah loh, ini. saya nggak suka dengan orang bicara asbun gini loh, bicara tapi nggak pakai karya gitu. Kalau mau bicara tentang pandangan, tentang informasi yang penting bahwa cicak tidak pernah menjadi asbab bakteri, tunjukkan jurnal ilmiahnya lah. Ini orang gimana nih? Emang kamu udah mengamati cicak berapa tahun? Sudah pernah jadi cicak belum? Udah pernah? Ya, saya manusia lah Uni. Saya tanya Nah, itu kalau belum pernah jadi ya, cicak, dapat kok merasa pahala. kecicak-cicakan di sini? Saya nggak suka Kenapa dengan dapat orang pahala yang membunuh cicak? gini loh. Kan saya sudah jelaskan. Astagfirullahalazim, kawan Kristen. Kalau kalian nggak butuh jawaban saya, kenapa membunuh nanya? cicak loh Uni daripada apa gitu kan? Kenapa kamu harus mengintervensi hukum Islam sementara di Kristen tidak ada hukum aturan untuk menghabisi dogi, binatang, anjing yang kalian makan itu kalian pukuli di dalam karung, ya, lalu kalian tusuk duburnya, kalian makan, itu nggak ada aturan kalian loh. Islam itu adalah aturannya sangat jelas. Bahkan dengan cara menghabisi cicak pun tidak boleh dizolimi, tidak boleh dipotong-potong ekornya, tidak boleh dipotong-potong badannya. Inilah Islam. Kalian yang mau kalian makan aja, kalian pentungi di dalam karung sampai terkaing-kaing, lalu kalian bakar bulunya hidup-hidup. Kalian nggak ada aturan di situ berdosa atau tidaknya. Kalian mengintervensi kami yang ada hukuman bahwa lebih baik kami menghempaskannya sekali supaya mati, supaya kami tidak zolim. Karena dalam Islam dilarang untuk menyiksa binatang. Kami tidak boleh menyiksa binatang. Ketika Tapi kami dapat pahala tahu kan, Uni? dia untuk tidak zolim berbuat baik, yang tidak menzolimi itu dapat pahala. Membunuh kau aja, kalau kau merusak negara, aku berpahala loh. Oh ya, membunuh Ya, cicak jangankan pahala cicak Uni, loh ya. Jangankan membunuh cicak, membasmi hama yang membuat peradaban rusak, aku berpahala loh. Tergantung innama a'malu biniat. Kau aja, kalau kau merusak peradaban nih, ku habisi nyawa kau, bisa jadi aku berpahala loh. Karena bisa jadi kau misalnya menghabisi ya, merusak peradaban, mengganggu orang yang nyaman. Nah, kau dihabisi pemerintah berpahala nih, ya. Ya, dan Islam itu situasi dan kondisi tergantung kepada niatnya. Nah, sekarang kutanya sama kau, kenapa Tuhan kau memasukkan roh setan ke dalam B2? Apa salah babi yang 1000 itu? Coba kau jawab itu Itu dulu. permintaan iblis. Berarti Tuhan kau mengikuti permintaan setan, mengorbankan peternak babi gitu. Tuhan kau adil sekali ya. Tuhan mengabulkan Ya, berarti Tuhan kau lebih mengabulkan permintaan setan ketimbang memikirkan bagaimana perasaan peternak daripada dia 1000 ekor dibunuh, loh. daripada disiksa. Loh, kan dibunuh itu, dimasukkan ke dalam danau. Kan mati semua B2 itu, berapa ribu itu. Ya babinya Apalah yang kau ini? mati, tapi rohnya enggak. Ya itulah setan itu kan, rohnya setannya nggak disiksa, setannya disayangi sama Tuhan kau, B2-nya dimatikan. Tuhan kau pilih kasih ke babinya nggak sayang, sementara kemudian babi kau makan. Kan lucu kalian Kristen ini. Setannya diselamatkan sama Tuhanmu, ya. B2-nya dihabisi nyawanya dengan dimatikan. Tuhan kau lebih sayang pada setan pada B2, sementara B2 kau makan. Inilah kau Kristen lucu. Makanya kau kesetan-setanan karena kau makan B2 yang dirasuki oleh setan. Inilah. Coba Tuhan kau bertanggung jawab nggak tentang kerusakan itu? Danau yang kebanyakan limbah binatang ternak, ada nggak dipikirkan sama Tuhanmu? Peternaknya yang capek menghidupi B2-nya, ada nggak dipikirkan sama Tuhanmu? Sementara nabiku memerintahkan menghabisi cicak untuk tidak merusak anak-anak biar nggak sakit perut. Karena cicak ketika dia ada di atas, makananku terbuka, itu aku nggak tahu kotorannya masuk ke bawah atau tidak. Nah, sementara Tuhan kau mengambil kesimpulan karena ikuti keinginan setan, B2 dikorbankan ribuan. Lucu kan? Kau pikirkan ini? Tapi nggak dapat pahala loh kami begitu loh Uni. Tapi kalau Lah, Islam emang kalian ada kita pahala? dapat pahala. Tunggu, emang di Kristen ada pahala? Nggak ada karena kami Ya anugerah. udah,
Jangankan menghabisi cicak, membenahi peradaban. Kau seandainya ikut perintah Yesus saja kau nggak dapat pahala. Memang nggak ada kau pahala sistemnya di agama kau, Dek. Kau juga nggak berdosa kok. Sekarang aku tanya sekarang. Kau kalau menghabisi nyawa mamamu berdosa nggak? Ya dilarang membunuh lah. Kutanya, kau menghabisi nyawa mamamu berdosa nggak? Ya berdosa udah ada perintahnya. Berarti melarang upah dosa membunuh. adalah maut. Berarti kau masuk neraka. Berarti Kristen nggak menyelamatkan. Selesai, agamamu nggak ada gunanya berarti. Ya. Karena Kan kalau kau saya- membunuh juga masuk neraka. Ya makanya saya berusaha untuk melawan kedagingan itu yang saya Berusaha melawan kedagingan belum tentu bisa memastikan kau mampu melakukan itu. Banyak orang Kristen yang menghabisi nyawa orang lain kemudian. Nah, ketika kalian mengklaim agama kalian agama baik-baik saja, kalian nggak ada aturan di mana dikatakan baik-baik saja agama kalian. Agama kalian tidak memiliki aturan pahala dan juga tidak memiliki aturan dosa. Kenapa? Asal kalian menjadi Kristen, kalian ditebus. Kalau memang pada akhirnya kau berdosa menghabisi nyawa mamamu, ngapain kau jadi Kristen ditebus dosanya sama Yesus? Ya kan kalau membunuh itu kan bukan pahala, itu dosa umni. Tapi kalau Membunuh Tuhan, kalian Islam membunuh Tuhan, membunuh Tuhan, cicak kan kenapa ada diizinkan? pahala di Islam. Tuhan Bapak kenapa mengizinkan anaknya mati dibunuh sama manusia? Kami disuruh, dia yang kami memberikan- membunuh cicak. Lebih mulia cicak daripada Tuhan kau dibandingkan gini loh. Kau seolah-olah demo tentang azas kecicaan, tapi kau nggak mikirkan Tuhan kau yang dihabisi di tiang salib loh. Dan itu menyelamatkan kau. Orang Yahudi saja yang menginginkan kematian Tuhan kau dikatakan sebagai orang apa? Bapaknya iblis. Kau menikmati kematian Yesus lebih iblis kau daripada orang Yahudi. Sekarang giliran kami membunuh hama, kau Kan dia yang memberikan komplain. nyawanya loh umni. Memberikan nyawa, Kalau memberikan cicak nyawa. Kalau kan- memang dia memberikan kalau nyawa, cicak kenapa kan- dia kabur-kaburan di awal? Kalau cicak Lebih kan mulia ciptaan cicak. Tuhan juga loh. Kenapa Iya. dibunuh? Nah, oke, B2 Cicak itu loh. ciptaan Dapat Tuhanmu tidak? pahala. Babi yang dimasukkan ke dalam sungai itu ciptaan Tuhanmu enggak? Iya dapat Nah, ciptaan juga. kenapa Tuhan kau membunuhnya? Bukan membunuh, iblis yang merasuki babi itu. Tuhan kau yang memasukkan setan itu ke dalam badan babi Ya, itu, kan sementara babi itu permintaan lari ke iblis. danau. Makanya Tuhan Permintaan kau lebih iblis. sayang sama setan daripada B2 itu. Ya daripada disiksa, mending dimasukkan di babi Loh, lah. kok disiksa? Disiksa lah itu Iya. B2 itu dirasuki iblis terus masuk ke dunia. Kau Dia- pikir kan dia enak masuk mengatakan, danau "Jangan gitu?" siksa aku." Ini lucu ini orang Pahala yang Kristen maha ini. tinggi. Emang masuk ke danau itu bukan siksaan itu. Glegek 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 mati Itu pelan-pelan kan dalam karena danau. siapa? Karena iblis yang merasuki dia kan. Karena Tuhan kau yang memasukkan setan itu ke dalam B2 itu. Emangnya bisa Dimasukkan ke setan karung, masuk? dibentuk-bentuk Emangnya bisa dari setan masuk putih. tanpa izin Tuhan kau? Tuhan kau yang memasukkan. Tuhan kau. Inilah otak kalian ya. Dangkalnya kalian berpikir adalah dengan cara apa? Memaksakan pikiran kalian seolah-olah kami itu zolim karena membunuh cicak yang adalah hama. Sementara kalian beriman kepada Tuhan yang mengizinkan Tuhan lainnya mati di tiang salib untuk menyelamatkan hidup kalian. Bahkan Tuhan itu kalian percaya sebagai Tuhan karena dia menghabisi nyawa babi. Dan bahkan Tuhan itu juga yang menghabisi nyawa Onan, Uza, Akan. Dengan kezoliman, kalian bangga menyembah makhluk tersebut. Lalu kalian tuduh kami zolim karena kami menghabisi nyawa hama. Hama yang kami habisi. Sementara kalian binatang dogi yang kalian makan, kalian pentungi di dalam karung, tidak ada azas hukumnya, diajarkan cara menyembelihnya. Kalian makan nikmati di meja makan kalian, terkaing-kaing itu binatang, lalu kau berdiri di sini membela kehormatan cicak dan memijak kehormatan Tuhanmu. Lebih Mereka mulia juga cicak daripada makhluk loh, Tuhanmu. Makhluk hidup loh. Ini kok dapat Lah, pahala. Tuhan mereka kau punya memangnya nggak keluarga, makhluk punya- hidup? mereka Tuhanmu juga itu nggak punya hidup keluarga, memangnya. punya anak gitu kan. Loh, Apa Tuhanmu salahnya punya kau mama dibunuh loh. dapat pahala? Loh, Tuhanmu punya mama. Kok kau di kecicaan di sini? Kau udah pernah jadi cicak belum? Belum. Nah, kalau kau tidak pernah jadi cicak, kok kau yang merasa tercicak di sini? Dan Tapi bahkan aneh lucunya loh, lagi, ayat di, kau di sini. Kenapa yang aneh dapat itu gini pahala? loh. Bentar, nih ya. Udah aku jawab ya. Aku nggak mau berulang ya. Kebotolanmu berpikir itu aku nggak peduli. Itu urusanmu. Aku hanya membawa cara berpikir. Nah, Kau tidak terima dengan cicak sebagai hama. Kenapa kau nggak pikirkan kecoa yang disemprot oleh masyarakat? Kenapa kau nggak pikirkan keluarganya nyamuk? Kenapa sekalian Nggak kau nggak ada pikirkan dalil. anak-anak? Bentar dulu lah. Kan kau pikirkan keluarga cicak. Kau sangat perhatian dengan keluarga cicak kan? Oke, nggak apa-apa. Kau baik sekali ya. Kau punya peri kehewanan, tapi kau nggak punya peri ketuhanan. Kau memikirkan mamaknya cicak, tapi kau nggak pikirkan mamaknya Yesus. Kayak mana mamaknya Yesus yang melahirkan anaknya 9 bulan, kemudian membesarkannya 33 tahun, dihabisi nyawanya untuk membuat kau selamat. Dia ditelanjangi di tiang salib. Kau nggak pikirkan mamaknya Yesus. Sementara mamak cicak kau pikirkan. Kenapa kau nggak pikirkan mamak binatang-binatang yang kalian makan selama ini? Kenapa kau nggak Kan pikirkan Yesus kan kau rasa kau memberikan siluman nyawanya, cicak ya? Tunggu tuh, jangan-jangan aku lagi ngobrol sama siluman cicak ini yang minta ini supaya kita ini hama-hama seperti ini. Memang aku bilang makanya kalian tuh hama, dibilang bang zombie.
ya. Duta Cica ini sedang berusaha untuk meminta kepada kita keadilan kepada Cica. Ingat ya, kami tidak diwajibkan menghabisi nyawa Cica. Kami disunahkan apabila mau menghabisi Cica itu dengan sekali pukul. Ingat ya, kami diajarkan sunnah. Kami diajarkan untuk memperlakukan hewan itu jangan menganiaya dengan dipotong-potong, dimain-mainkan, ya. Karena ekor cicak itu enak untuk dimainkan, dipotong terus dia itu zolim, berdosa. Kami tidak diizinkan. Kalau mau menghabisi nyawa binatang, langsung matikan. Jangan sampai dia terzolimi. Bahkan hama pun kami tidak zolimi. Kau adalah duta cicak yang minta di sini di hadapanku, meminta kepadaku supaya menghormati cicak, tapi kau sendiri memiliki iman di mana Tuhan kau dihabisi nyawanya oleh manusia dan kau tepuk tangan setiap tahun karena hal itu. Ini sangat lucu dan di luar nalar. Sudah cukup pertanyaannya, saya tidak mau berputar-putar ya. Kau dengan otakmu nggak apa-apa. Nah, saya mau bertanya aja. Saya mau pertanyaan ya. Saya nggak mau terlibat dengan pikiranmu yang duta cicak ini ya. Saya sapa dulu ada. Ya, aduh, iya. Pertanyaan selanjutnya ya. Suka kau duta cicak, iya aku akui kau duta cicak. Kau berperi kecicaan tapi tidak berperi kemanusiaan karena aduh. Ini orang ya aneh menurut kau. Tuhan mati menyelamatkan kau, aneh enggak? Membunuh cicak itu kan sunnah. Membunuh cicak, kau tersakiti, membunuh Tuhan demi menyelamatkan manusia. Kau bilang kami dapat pahala. Membunuh cicak, kau sakit hati. Membunuh Tuhan menjadi asbab orang-orang jahat selamat, kau nggak sakit hati. Ini agak lain kok memang. Udah ya, cukup ya. Jadi gini Lanjut, tambahan. Ya. Jadi cicak itu nih dalam bahasa Arab, nah itu auza kan gitu kan. Jadi bukan hanya cicak tapi sejenisnya yang kemudian modelnya itu kayak cicak. Dalilnya biawak. Sebentar dulu biawak, kemudian ya jenisnya lah yang kemudian mampu membahayakan itu kan. Ya itu yang pertama, kita bunuh 1 kali pukulan, karena ketika 1 kali pukulan tidak mati itu diantisipasi takut menyerang kepada kita. Begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu pernah mengisahkan bahwa salah satu penyebab Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api, yang meniup api itu adalah cicak, sejenis cicak itu. Ya seperti pokoknya sejenis cicak gitu. Jadi kemudian karena cicak ini merupakan jenis hewan yang kemudian menjijikkan lagi kan. Kemudian Nabi Muhammad memang mensunnahkan, bukan mewajibkan, tapi mensunnahkan. Sunnah, tidak dipukul nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak dapat dosa kita. Itu ini ya. Lanjut, ya udah ya, saya pikir jawaban kita sudah cukup komplit. Ada dalilnya, retorikanya, ilmiahnya, realitas konkretnya. Dan kalau kau tidak terima, udah. Ya udahlah, Tuhan kau aja bisa mati, bisa makan ikan goreng, kok kau tanya punya ini tidak bisa meniup. Kali ya, dahulu kala itu dulu zaman Nabi Sulaiman itu multi bahasa, bisa meniup, sebentar. Aduh, keledai aja bisa bicara di kitab mulu, ini orang kayaknya agak lain otaknya ini, memang agak kejedot nih. Keledai aja bisa bicara dalam kitab mulu. Gimana ini kalau kau mempertanyakan hal itu? Keledai aja bisa bicara di kitabmu itu. Udah ya. Biar lihat. Nah, inilah baca kitabmu nih. Kutunjukkan keledai bisa bicara di kitabmu, ya ampun. Inilah kalian kalau nggak pernah baca kitab kalian. Dalil dong. Oh iyalah, kalau aku nggak kayak kau dari tadi ngomong nyerocos. Nah, kita lihat keledai Bileam itu berbicara, teman-teman. Ini orang Kristen nih, nggak tahu-tahu kalau di kitabnya. Di sini, biar aku yang baca. Iya, kau yang baca. Sabarlah, kau bilangan 21, nomor 21. Kalau ntar, kau buka ayatnya dulu. Kadang heran aku sama orang Kristen nih. Makanya belajar kitabmu dulu baru belajar kitab orang lain. Belajarlah Bible-mu dulu baru belajar Islam. Ternyata kau nggak pernah baca kitabmu, makanya kau kaget dengan Al-Quran. Membunuh cicak dipermasalahkan. Membunuh Tuhan kok nggak dimasalahkan. Bilangan pasal 22 kau baca itu. Bilangan 22. Ya kau baca dulu, jangan ikuti. Jangan bawa kami membuang waktu, kau baca itu, kau baca dulu baru kau temukan ya. Nanti aku sama yang sampai masih banyak yang lain ingin bertanya ini. Kau aja yang dari tadi ingin didengarkan loh. Udah tahu penyakit. Buka bilangan 22. Kau pun nggak ngerti, gitu aja pun nggak tahu. Membuka bilangan 22 pun kami harus ajarkan. Iya kau bacalah dulu bilangan pasal ke-22 itu. Kami masih banyak pasien loh.
Mana ayat berapa? Astagfirullahalazim. Ya udah diam kau. Bilangan pasal 22 nomor 1 Ngarang sampai 41 Uni, kau ngarang baca. mana ada. Astagfirullahalazim. Baca dulu bilangan 22 pasal 1 nomor 41. Kok jijik kali baca Bible-mu, saudaraku. Ayat berapa? Bilangan pasal 22 nomor 1. Ih, jijik kali aku sama orang Kristen ini loh. Bahkan buka kitabnya sendiri loh. Kita yang harus ajarkan loh. Astagfirullahaladzim. Hewan ternak. Bilangan 22 ayat 1. Kemudian berangkatlah orang Israel. Jangan baca di sini mengganggu kau. Nanti kau baca sendiri. Kami lagi ngomong dengan yang lain. Ada si Solo, ada si Sabius, ada Asara. Kok kau ini Binatang membawa ke berbicara botol? ini. Kau baca sendiri. Kau baca ya. Ngarang tadi menipu ayatnya. La ilaha illallah. Mana? Dalil ayatnya mana? Binatang ngomong Lah, mana? haula. Udah aku tunjukkan kau ya. Kalau seandainya ada, kau berani nggak kau turun melompat kau dari ketinggian mati di bawah? Mau kau Ya, nggak? Aku saya nggak mau nanti sia-sia loh. Yaudah, melompat di kau Monas minum nanti. racun ya. Kalau aku tunjukkan kedai beli yang bicara, kau minum racun ya. Kau buka kemu, kau minum racun ya. Emang biadab kelakuan orang Kristen ini, mengganggu kita, mengajarkan loh. Masih banyak orang Kristen yang perlu kita diagnosa penyakitnya hari ini. Mengganggu aja kau. Bilangan Kan yang menyelamatkan keledai kalian kan Biliam kita, aja kau nggak bukan tahu. Allah. Udah diam kau. Keledai Biliam bicara aja kau nggak tahu sebagai orang Kristen loh. Memalukan kau. Aku yang Islam aja tahu. Dalilnya Ini mana? kutunjukkan. Ini orang duta cicak ini. Siluman cicak, diam dulu ya. Ini kutunjukkan. Teman-teman perhatikan ya. Ini Kristen-Kristen kalau seandainya nggak tahu kitab kalian, jangan mempermalukan diri sendiri dengan naik ke komal kami lah. Kenapa? Saya nggak mau mempermalukan kalian sebenarnya ya. Mari kita lihat teman-teman. Kita lihatkan bagaimana kemudian keledai Biliam itu pernah bicara ya. Ini mengganggu aku. Aku pengen buka Al-Quran, malah ini yang aku buka. Bilangan 21 nomor 21 lagi nih. Mengganggu banget kalian ini loh. Serius mengganggu kali. Malah bahas kitab kalian keledai bicara yang aku bahas di sini. Tahap apa lah gunanya ini. Mari kita lihat teman-teman sebentar ya. Terpaksa aku buka materiku semuanya kan. Ganggu aja materi entah kemana-mana. Nggak ada ayatnya itu Uni. Yakin aku nggak ada. Diam kau dulu. Bisa nggak kau bersabar? Aku tuh lagi buka materi tentang peperangan. Tat, aku naik satu akun lagi ya. Untung aku nggak pakai cara pakai ini. Oke. Rusak peradaban serius. Mengganggu proses belajar mengajar kita mereka nih. Ada bunga spray paman anak menggunakan Aku lagi ngajarin tentang perang Islam Kristen, diajak pula. Nih, Mana Uni? Mana? Lama sekali. tahap apa lah kita bahas keledai ini. Ya, bilangan pasal 22 nomor 24. Bilangan pasal 2, entar aku baca dulu. Bilangan 318. Entar, menunjukkan masa Yunani. Jadi yang menyelamatkan Islam itu cicak ya, betul ya, pahala ya. Cicak ya dapat pahala ya. Nah, Mending kisah mending keledai Islam dalam cicak bilangan dapat pasal 22. pahala. Malaikat Tuhan membuat keledai itu berbicara. Bentar, mana ayat tepatnya ya? Suruh umat Islam membunuh cicak biar dapat pahala. Umat Ini orang Muslim di sini bisa nggak kau cicak diam dapat dulu? Aku lagi ngomong, kau kan minta data sama aku. Nggak ada otak, nggak ada adab, nggak ada otak, nggak ada akal, nggak ada ilmu, banyak congor, duta cicak, Tuhan mati dibunuh Ya udah, diterima, kau cicak diam dibunuh nggak aja. mau. Kau Diam cari dulu, dulu. gantian. Dengan diam dia. Kau ini siapa ini yang naik ke atas ini yang ngatur-ngatur komal Islam ini? Kalian kok nggak ada kalian diajarin mama kalian nggak sih masuk ke rumah orang itu minimal salam dulu gitu, diizinkan bicara baru bicara. Kok suka-suka nenek moyang kalian masuk ke komal kami ini? Heran aku kok nggak ada adab kalian. Ya, membunuh cicak 100 kali lipat pahalanya loh. iya membunuh Tuhan justru menjadi asbab selamat. Mending Lebih Islam mulia bunuh cicak. aja deh. Dapat pahala udah. Loh, Daripada habis kok kau nyuruh-nyuruh kami? Ini orang saya lagi. Iya diam dulu kau. Ini nggak ada otak ya. Aku tunjukkan keledai Biliam bicara nih ya. Otak kok nggak ada. Naik ke komal pakai otak kenapa sih? Ya.
Perhatikan teman-teman, dalam kisah keledai yang berbicara dalam Bilangan pasal 22, kita membaca malaikat Tuhan membuat keledai itu berbicara. Bileam yang salah itu ditegur melalui keledainya. Keledai itu tidak maju, tidak bisa lari karena ia melihat malaikat yang membawa pedang. Karena keledainya berhenti, Bileam marah memukul keledai itu supaya berjalan. Tiba-tiba Tuhan membuka mulut keledai, berbicara dalam bahasa manusia. Kenapa Tuhan memukuli saya? Kejadian itu menegur Bileam yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, ini ya kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang diakui kalau keledai itu benar berbicara. Aku lagi malas aku menghadapi kebotolan kalian. Aku lagi ngebahas tentang perang dalam Islam dan Kristen, bagaimana konsepnya. Kalian kalau nggak ada otak, nggak apa-apa lah. Kalian nggak ada otak, karena memang kalian kayaknya memang naik ke Komal ini bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi mentontonkan kebodohan kalian. Ya, buka Bilangan pasal 22. Aku giliran kalian yang punya kitab, aku yang kalian suruh membaca nih. Maka benar orang Israel kepada Tuhan katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali nih. Ntar. Gila, gara-gara buka keledai ini bikin terbuang waktuku sia-sia loh. Berapa menit ini aku harus buka keledai ini. Babi yang dihabisi Tuhannya udah nggak dibantah dia. Tuhannya mati di tiang salib dia nggak bantah. Keledai pula yang mau dibahas lagi. Emang ada gila-gila nyoten ini. Malas aku buka-buka data yang nggak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan ini. Nabi Liam di sini pula. Bilangan 22 ya, sorry. Aku lagi nggak buka Bible kalian, harus pula buka kayak ginian. Siapa bilang Uniripa nggak ada suara? Uniripa nggak ada suara katanya. Ada kok. Hah? Ada. Ada. Ada kan? Ada suara Uni. Ada kan? Di bawah. Ada. Ya Bilangan 2230 ya. Thank you ya yang mempercepat proses ya. Aku malas buka-buka data yang nggak penting ini ya. Sorry ya. Bentar dulu. Aku naik dulu ini ya. Nih ya. Terus naikkan si otak cicak tadi, Bang Ustadz Arif. Ya. Tuh naikkan si otak cicak tadi. Tetapi keledai itu berkata kepada beliau, naikkan si otak cicak tadi biar dia baca ayat ini. Mana dia? Nggak ada orangnya. Udah kabur dia. Udah malu dia itu. Ya. Yang mana orangnya? Iya. Yang mana dia. Namanya siapa? Nggak tahu. Si Mane. Ini ya. Tetapi keledai itu berkata kepada beliau, bukankah aku ini keledaimu? Udah ya. Aku muak loh baca-baca kitab yang nggak penting ini ya. Aku mau kita tuh lebih membahas bagaimana Islam ya. Saya ganti tambah akun satu lagi ini ke band kalau nggak hati-hati nanti. Jadi perlu ini ya, saya ingatkan kembali. Kalau yang Anda naik nama akunnya user baik Islam maupun Kristen, jangan dinaikkan moderator. Kalau nama akunnya user tanpa akun asli, akun bodong, jangan dinaikkan. Itu berlaku untuk Kristen ataupun Muslim ya. Tes ada suaraku ya Ustadz Arif. Ada. Nah ini ya mungkin ya. Assalamualaikum Jimen. Waalaikumsalam Uni. Assalamualaikum Pak Datuk semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi cara berpikirnya si Mane tadi adalah dia sebenarnya ingin berpolemik seolah-olah membunuh cicak yang mendapatkan pahala itu menurut dia adalah sesuatu yang tidak adil. Sementara mereka tidak ada aturan sama sekali dalam memberlakukan hewan. Yesus memasukkan setan ke dalam B2, dia nggak masalah. Tuhannya mati dihabisi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dia nggak masalah. Tapi pri kecicaannya hadir teman-teman. Karena saya nggak tahu jangan-jangan dia titisan siluman cicak ya. Mungkin dia sedih melihat mamanya cicak, bapaknya cicak. Tapi dia nggak sedih lihat mamanya Tuhan yang dihabisi nyawanya di tiang salib. Ini kenapa saya katakan kebanyakan teman-teman Kristen itu pemikirnya sama seperti hewan. Ya, lebih cenderung sangat merintih jiwanya untuk hewan, tapi kepada manusia dia nggak punya empati. Makanya saya pikir jangan-jangan mereka ini siluman rata-rata yang naik ke sini ya, siluman cicak. Dan lucunya ketika dia bilang mana mungkin cicak bisa meniup. Kenapa heran dengan cicak yang bisa meniup? Keledai aja dalam Bilangan 2230 bisa bicara. Nanti dia akan berkelit tuh. Ya itu kan ya namanya juga keledai yang bisa bicara lah. Nanti dia akan jadi keledai itu di situ. Dia akan membawa pemikiran keledai. Kenapa Al-Qur'an mengatakan mereka itu sama seperti hewan ternak cara berpikirnya? Karena mereka itu peri kehewanan. Tapi tidak ada peri kemanusiaan. Oke. Itu ya.
Silakan umat Kristen di sini bertanya tentang Islam karena saya lagi tidak tertarik bahas kitab kalian. Tapi saya akan terpaksa bahas kitab kalian kalau kalian menunjukkan ketidakpahaman kalian tentang kitab kalian, ya, membongkar aib kitab kalian. Saya suka, nggak usah lah dipancing saya bongkar aib kitab kalian, ya. Oke, saya sapa Solo nih. Solo nih seorang satu Kristen, ya, yang pernah diskusi sama saya juga, pernah bertanya ke saya. Silakan Solo, ada yang mau ditanyakan sebelum yang lain, sebelum ke Jimen, sebelum yang lain. Satu pertanyaan dulu Solo biar nggak lama. Satu pertanyaan aja, kalian berputar-putar di situ kadang-kadang. Lanjut. Satu pertanyaan Solo. Kalau tidak skip dulu. Kalau tidak ada pertanyaan. Uni, Ya, satu pertanyaan. dalam Quran Uni Quran ayat berapa? Sebutkan ayatnya. Jangan dalam Quran terus disimpulkan sendiri. Tunjukkan ayatnya. Saya mau membacakannya karena kalian sering salah paham tentang terjemahan, ya. Bacakan ayatnya. Jangan dalam Quran Uni, dalam Quran Uni nggak tahu kalian tukar lagi diksinya. maksudku beri salah satu bukti dalam Al-Quran bahwasannya Muhammad sebagai nabi dan mukjizat yang dibawa. Ada. Nabi Muhammad adalah khataman nabi dan mukjizat itu ada dalam hadis, bukan di dalam Al-Quran, ya. Aku dalam Quran aku bilang ini. Kenapa harus dalam Hadis Al-Quran? kenapa ulama-ulama Ya, itu? kalau aku bisa tunjukkan. Loh, kami yang Islam kok kau pula yang menolak hadis? Lucunya kau. Hadis itu bukan ulama, hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi. Ini lucu kalian Kristen ini loh. Kitab kalian dikarang manusia yang nggak jelas kalian terima. Giliran hadis yang diriwayatkan bersandar isnadnya jelas kepada Nabi. Kalau pula Berarti Uni fokus diam ke hadis dulu saja. kalian Kristen kan. Ini nih Cica, duta Ini siluman Uni fokus ke Cica. hadis Diam saja dulu. gitu. Aku fokus ke Al-Quran, tapi aku juga fokus ke hadis karena dua-duanya sumber kami. Bisa nggak ada orang Kristen yang sedikit berarti lebih kalau nggak ada naik? dalam Al-Quran bilang Nggak ada ini berarti nggak berarti ada. udah diam. Enggak, aku kan nanya Uni, tapi suruh bertanya, suruh mananya? Iya aku menjawab, bukan berarti aku jadi babu kau di sini. Kau bertanya bukan pemerintah. Tugas kau bertanya bukan pemerintah. Dalam Quran ku bilang Uni dalam Quran. Kalau nggak dalam Quran Uni bilang Solo dengar Solo. dalam Quran. Solo dengar Solo. Sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Itu punya kami sama dengan orang Yahudi. Yahudi punya Torah, punya Midras. Kau bilang sama orang Yahudi, ya jangan pakai Midras. Enggak lah. Berani kau bilang sama orang ini kan ini? aku disuruh Aduh, bertanya. ya Allah, udahlah Datuk. turunlah. Kalau aku mau yang mau diskusi aja ya. Kan satu pertanyaan itu kan muter-muter kita. Pertama, kau mempertanyakan mukjizat Nabi Muhammad dalam Al-Quran, sementara Tuhan kau sendiri mengaku tidak pernah bermukjizat dalam Bible-mu. Kutunjukkan datanya ya. Ini aku bilang, jangan pancing aku membongkar aib agama kalian. Busuk depanku nanti, aku bilang ya. Yesus mengklaim tidak bermukjizat. Enggak tahu entah siapa-siapa yang menuliskan dia bermukjizat. Karena penulis kitab kalian enggak jelas. Ini kutunjukkan ya. Ya. Nih aku tunjukkan pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus kalau dia tidak bermukjizat sama sekali dalam kitab kalian ya. Nih, Matius pasal 12 nomor 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Kalian bilang Tuhan kalian bermukjizat. Tunjuk kepada aku apa dasar ilmiah kalian bisa mengklaim Tuhan kalian itu betul-betul bermukjizat. Kalian paksa kami menunjukkan mukjizat dalam Al-Quran. Sementara apa yang terjadi? Al-Quran itu perkataan Allah. Mukjizat itu adalah kehidupan Nabi Muhammad di mana dia disertai oleh sesuatu yang supranatural. Sebagaimana Nabi-Nabi Biliam aja bisa bicara keledainya itu. Ya, Musa membelah lautan. Apakah bisa kalian buktikan kalau itu pernah ada?